Halo semuanya, pada video ini kami akan menjelaskan bagaimana proses membuat decision tree, decision making, dan model pengambilan keputusan. Sebelum itu, perkenalkan, saya Salsabila Azhara, lalu ada teman saya Aurelia Rahmadewi, dan yang satu lagi Wahidania Farashifa. Masuk slide yang pertama, yaitu ada decision tree. Decision tree itu bisa membantu memilih keputusan berdasarkan nilai harapan atau EMV. Bentuknya seperti pohon bercabang. Selanjutnya yaitu apa sih pembuatan keputusan atau decision making ini? Nah, pembuatan keputusan atau decision making itu proses memilih satu alternatif terbaik dari beberapa pilihan yang tersedia. Dalam dunia bisnis, keputusan tidak boleh dibuat asal-asalan, karena setiap keputusan memiliki akibat terhadap biaya, keuntungan, dan masa depan perusahaan. Dan satu hal yang penting, manajer itu bukan penjudi. Jadi, dia itu nggak bisa asal nebak atau feeling-feelingan. Semua keputusan harus didapatkan pada data, analisis, dan metode yang tepat. Nah, salah satu metode yang paling dipakai untuk membantu mengambil keputusan secara sistematis adalah decision tree. Selanjutnya, lalu apa sih pentingnya decision making itu? Yang pertama, itu mempengaruhi biaya, kapasitas, dan kualitas. Yang kedua, berpengaruh pada keberlanjutan perusahaan. Dan yang ketiga, membantu manajer mengambil keputusan yang terukur. Selanjutnya, langkah-langkah pembuatan keputusan. Proses pengambilan keputusan dilakukan melalui beberapa langkah yang sistematis. Langkah pertama adalah merumuskan masalah. Ini penting banget, kalau masalahnya tidak jelas, keputusan akhirnya juga pasti salah. Langkah kedua adalah mengumpulkan informasi. Di sini perusahaan cari data, biaya produksi, permintaan pasar, risiko, keuntungan, dan lain-lain. Langkah ketiga adalah mengembangkan alternatif dengan merumuskan banyak opsi, misalnya produksi besar, produksi kecil, outsourcing, atau bahkan tidak melakukan apapun. Langkah keempat adalah evaluasi alternatif. Kita membandingkan risiko dan manfaatnya, hitung kemungkinan hasilnya, dan cek dampaknya pada operasi. Nah, di bagian inilah decision trees atau pohon keputusan digunakan. Langkah kelima adalah memilih alternatif terbaik berdasarkan hasil analisis. Langkah keenam adalah implementasi, yaitu menjalankan keputusan sebenarnya. Dan langkah ketujuh adalah evaluasi hasil. Kita cek apakah hasil keputusan tadi sudah sesuai harapan atau perlu diperbaiki lagi. Selanjutnya, model pembuatan keputusan. Model pembuatan keputusan adalah kerangka atau cara kita menyusun proses pengambilan keputusan. Ada beberapa komponennya. Yang pertama, proses pengambilan keputusan. Ini adalah alur dari awal merumuskan masalah, mencari data, menentukan alternatif, lalu memilih dan mengevaluasi, di mana alurnya harus sistematis. Yang kedua, dasar keputusan. Dasar keputusan adalah data dan informasi yang dipakai, misalnya biaya, profit, profitabilitas, kapasitas, tren pasar, dan tujuan perusahaan. Lalu yang ketiga, tabel keputusan. Ini semacam matriks berisi alternatif dan hasil yang mungkin terjadi. Tabel ini sering jadi dasar sebelum kita membuat decision trees. Keempat, jenis-jenis keadaan. Ada 3 kondisi. Yang pertama pasti, yaitu hasilnya pasti atau dapat diprediksi. Yang kedua berisiko, yaitu profitabilitasnya diketahui. Lalu yang ketiga tidak pasti, yaitu profitabilitasnya tidak diketahui. Decision trees biasanya digunakan saat kondisinya berisiko, jadi probabilitasnya tersedia. Lalu yang kelima ada decision trees. Ini model visual berbentuk pohon untuk menilai keputusan, peluang yang mungkin terjadi, dan payoff-nya. Digunakan untuk menghitung nilai harapan, EMV, dan memilih alternatif keputusan terbaik. Selanjutnya, tanggung jawab operasi. Manajer operasi punya 5 tanggung jawab utama supaya keputusan bisnis tetap realistis dan sesuai kondisi perusahaan. Yaitu pertama, proses.
Proses adalah cara kerja perusahaan dalam membuat produk atau layanan. Keputusan harus memperhatikan proses yang paling efisien. Yang kedua, kapasitas. Kapasitas menentukan seberapa banyak perusahaan bisa memproduksi. Jangan sampai kapasitas lebih kecil dari permintaan atau sebaliknya malah terlalu besar sehingga rugi. Lalu yang ketiga, persediaan. Persediaan harus dikelola dengan baik. Jika persediaan terlalu banyak, jadinya biaya yang dikeluarkan menjadi lebih tinggi. Kalau persediaan terlalu sedikit, maka permintaan pelanggan jadi tidak terpenuhi. Lalu yang keempat, tenaga kerja. Keputusan juga memengaruhi jumlah tenaga kerja, keterampilan hingga produktivitas. Lalu selanjutnya, kualitas. Keputusan harus menjaga kualitas produk sesuai standar. Kalau kualitas turun, pelanggan akan memilih produk dari kompetitor lain. Berikutnya ada contoh soal. Sebuah bisnis fresh up ingin merilis varian minum dengan memiliki 3 pilihan, yaitu produksi besar, produksi kecil, atau tidak produksi sama sekali. Dengan setiap pilihan memiliki biaya dan hasil yang berbeda tergantung kondisi pasar. Apakah pasar tinggi atau pasar rendah? Berdasarkan 3 alternatif tersebut, produksi besar memiliki biaya 80 juta, produksi kecil memiliki biaya 40 juta, dan tidak produksi tidak mengeluarkan biaya sama sekali. Dengan keadaan pasar tinggi, probabilitas 0,5 dan rendah 0,5. Berdasarkan data yang diketahui, maka payoff yang diberikan adalah dengan high market pada alternatif besar 120 juta dan low market minus 20 juta. Lalu ada alternatif kecil, yaitu produksi kecil, dengan high market 80 juta dan low market 10 juta. Berikutnya ada pohon keputusan dan perhitungan EMV. Pohon keputusan menggambarkan semua kemungkinan pilihan, dengan setiap alternatif bercabang menjadi 2 keadaan pasar dengan probabilitas masing-masing. Lalu kita akan menghitung EMV untuk menentukan keputusan terbaik. Pada pohon keputusan terlihat untuk alternatif produksi besar, dengan high market dan low market probabilitasnya adalah 0,5, menghasilkan high market 60 juta dan low market minus 10 juta, menghasilkan EMV 50 juta. Lalu terlihat untuk alternatif produksi kecil dengan probabilitas high market dan low market 0,5, menghasilkan high market 40 juta dan low market 5 juta. Lalu EMV yang dihasilkan adalah 45 juta. Maka berdasarkan pohon keputusan dan perhitungan EMV, keputusan terbaik adalah melakukan produksi besar. Berikutnya ada EVPI, yaitu Expect Value of Perfect Information. EVPI membantu kita menghitung seberapa penting informasi sempurna bagi perusahaan. Jika kita tahu kondisi pasar dengan pasti, kita bisa selalu memilih keputusan terbaik. Maka perhitungan EVPI dengan payoff informasi sempurna dikurang max EMVI menghasilkan 65 dikurang 50 juta dengan total 15 juta. Maka perusahaan maksimal membayar 15 juta untuk informasi akurat tentang kondisi pasar. Kesimpulannya adalah dengan menggunakan decision tree, EMVI, dan EVI, kita dapat memilih strategi terbaik berdasarkan data dan perhitungan probabilitas. Model ini membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih objektif, rasional, dan juga terukur. Terima kasih teman-teman sudah menyimak. Semoga penjelasan ini membuat konsep decision tree, EMVI, dan EVI lebih mudah dipahami.